Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang media dan sumber belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isra Amalia dengan NIM 23040450120 dari kelas A Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar, dengan dosen pengampu dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yaitu Ibu Dr. Arnida SPD MSI dan Ibu Nurwahyuningsi SPD MPD. Sebelum itu, mari kita bahas apa sih itu media belajar. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa atau mahasiswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar, serta media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Selanjutnya, tujuan dari media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Media pembelajaran yang menarik dan bervariasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Media yang visual atau interaktif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menghindarkan dari kejenuhan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep. Media pembelajaran dapat membantu dan menjelaskan konsep-konsep yang abstrak atau kompleks melalui visualisasi, grafik, atau animasi. Konsep-konsep tersebut diilustrasikan dengan lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Penggunaan media yang menarik dapat membantu meningkatkan daya ingat siswa. Informasi yang disajikan dengan cara yang berbeda seperti melalui gambar atau audio cenderung lebih mudah diingat daripada yang lebih seperti teks biasa. Selanjutnya, mendorong pembelajaran kolaboratif. Beberapa jenis media pembelajaran seperti presentasi kelompok atau proyek berbasis media dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim dan berkolaborasi dalam pemahaman dan penerapan materi. Adapun contoh media pembelajaran yang pertama, buku. Dalam buku, media pembelajaran ini seperti buku teks, buku referensi, jurnal, lembar kerja, dan lain-lainnya. Yang kedua, media audiovisual. Media pembelajaran kedua ini adalah media audiovisual, termasuk di dalamnya ada audio, video, multimedia. Audio seperti rekaman suara, podcast, atau ceramah. Kemudian media video seperti film, animasi, dan lain-lain. Dan media multimedia seperti video, teks, ataupun audio lainnya. Adapun media gambar, media pembelajaran ketiga adalah media gambar, termasuk dalam gambar, foto, diagram, grafik, dan ilustrasi lainnya.
Adapun selanjutnya yaitu media interaktif. Media ini termasuk di dalamnya ada aplikasi edukasi, kemudian simulasi, permainan pendidikan, dan perangkat lunak pembelajaran. Adapun media realitas virtual dan realitas argumen, yaitu teknologi VR dan AR yang memungkinkan siswa untuk mengalami lingkungan atau situasi pembelajaran yang realistis dan ditingkatkan. Adapun media online, dalam media online ini di dalamnya ada platform pembelajaran online, video pembelajaran online, kursus online, forum diskusi, dan sumber pembelajaran digital lainnya. Adapun media online mungkin terdapat akses terhadap pemateri pembelajaran yang fleksibel. Selanjutnya yaitu alat peraga dan model. Media pembelajaran selanjutnya ini adalah seperti model fisik, manipulatif matematika, alat eksperimen yang digunakan untuk membantu siswa memvisualisasikan dan memahami konsep yang abstrak. Selanjutnya yaitu media visualisasi data seperti grafik, diagram, peta, kemudian infografis yang digunakan untuk menyajikan informasi atau data dengan cara yang visual dan mudah dipahami. Adapun media sosial, platform media sosial dapat digunakan dalam konteks pembelajaran kolaboratif, di mana siswa dapat berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan berpartisipasi dalam diskusi dengan sesama siswa dan guru. Selanjutnya media cerita naratif seperti cerita, dongeng, literatur yang dapat digunakan untuk sebagai media pembelajaran, menggambarkan situasi, nilai-nilai, dan konsep-konsep untuk bentuk siswa yang lebih menarik dan mengunggahnya di imajinasi siswa. Selanjutnya yaitu materi sumber belajar. Sumber belajar sebagai semua sumber dari data, manusia, dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Dalam hal ini sumber belajar meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Selanjutnya, apa sih itu contoh dari macam-macam sumber belajar? Ada berbagai macam-macam dari sumber belajar. Yang pertama, pesan adalah informasi yang akan diberikan dalam bentuk ide, fakta, makna, serta data. Yang kedua, manusia adalah orang-orang yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola, dan penyalur pesan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bahan media software adalah perangkat lunak yang biasanya berisi pesan. Selanjutnya yaitu peralatan hardware adalah perangkat keras yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahan. Yang selanjutnya yaitu adalah teknik, adalah langkah-langkah atau prosedur tertentu dalam penggunaan bahan, peralatan, lingkungan, serta orang-orang yang menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu latar, adalah lingkungan di mana pesan itu diterima oleh siswa sebagai peserta didik. Adapun manfaat dari sumber belajar, yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, yaitu mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individu dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi dengan penelitian. Yang keempat yaitu lebih menetapkan
memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima yaitu memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, dan memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Serta yang terakhir yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.